Salam bela negara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Riyadi dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Pulau Pasir milik siapa? Pulau Pasir atau Asmorif terletak di Samudra Hindia dan Laut Timur. Tepatnya berjarak 170 km dari Pulau Rote dan sejauh 320 km dari sisi barat Laut Australia. Sampai saat ini, Pulau Pasir atau Asmorif masih menjadi polemik milik Australia atau Indonesia. Jika ditinjau asal-usul Pulau Pasir, kenapa diklaim menjadi milik Australia? Sejarah ditemukannya Pulau Pasir oleh Samuel Ashmore pada tanggal 18 Juni 1881. Pulau Pasir atau Asmorif adalah pulau yang tidak berpenghuni yang terletak di perairan antara Indonesia dan Australia, memiliki gas bumi dan minyak bumi hingga 5 juta barel. Menurut hukum internasional, wilayah NKRI merupakan wilayah bekas jajahan Belanda, sementara Pulau Pasir tidak pernah termasuk dalam administrasi Hindia Belanda. Fakta sejarah: Australia merdeka dari penjajahan Inggris pada tanggal 1 Januari 1901 dan Inggris menyerahkan Asmorif atau Pulau Pasir kepada Australia pada tahun 1942. Penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602 dan Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Faktanya Belanda tidak pernah mempermasalahkan penyerahan Asmorif atau Pulau Pasir dari Inggris kepada Australia. Walaupun saat itu Belanda masih merupakan negara yang berkuasa atas Indonesia. Di sisi lain, gugusan Pulau Pasir yang diklaim Australia ini diakui secara de jure karena berpatokan dari hukum laut internasional yang berlaku dan disetujui oleh PBB. Juga diakui secara de facto karena telah dilaksanakannya efektif governmental control dan konservasi berbentuk cagar alam di Asmorif. Pada 1976, pemerintah Australia kembali mengklaim bahwa Pulau Pasir merupakan milik mereka. Klaim itu kemudian menjadi polemik berkepanjangan soal kepemilikan pulau tersebut. Dalam MOU 1974 beserta revisinya di tahun 1989, Australia hanya mengizinkan pelayaran tradisional atau pelayaran yang memancing ikan dengan metode-metode tradisional seperti perahu tanpa motor serta peralatan memancing yang sederhana. Pada tahun 2004 sampai 2006 ada sekitar 3.000-an nelayan asal NTT yang ditangkap ketika memasuki kawasan itu. Di 2021 beberapa nelayan juga sempat ditangkap dan kapal-kapal mereka ditenggelamkan oleh polisi perbatasan Australia lantaran dianggap melanggar batas negara dan menangkap ikan di perairan Pulau Pasir. Di sisi lain, pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timur, Ferdi Tanoni, meminta pemerintah Indonesia bertindak serius untuk menangani masalah garis batas maritim di Pulau Pasir ini. Ia meminta adanya upaya diplomasi maupun jalur hukum untuk mendapatkan kembali hak negara yang telah diklaim oleh Australia. Pemerintah Australia harus bisa menunjukkan bukti kepemilikan Pulau Pasir agar bisa dipertanggungjawabkan klaimnya. Namun hingga saat ini bukti tersebut tidak pernah ditunjukkan. Menurut Ferdi, diklaim Australia atas gugusan Pulau Pasir bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Dalam konvensi ini dijelaskan bahwa bila jarak dua negara kurang dari 400 mil laut, maka yang digunakan adalah median line atau garis tengah. Nyatanya jarak antara Australia, Timor Leste dan Indonesia kurang dari 400 mil sehingga sepatutnya Indonesia mendapatkan hak yang sama di Laut Timur. Secara teoritis dan yuridis, pola penyelesaian sengketa batas wilayah dapat dilakukan melalui dua metode, yakni metode non-hukum
melalui negosiasi dan mediasi atau disebut penyelesaian sengketa secara administratif, dan penyelesaian berdasarkan piagam PBB dijelaskan di dalam pasal 33 ayat 1, yaitu negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Penyelesaian menurut hukum peradilan untuk memutuskan Pulau Pasir milik siapa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.